Selamat pagi, berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB. Hari ini bersama saya Pendeta Vika Natalia Tahulending Dumais, Ketua Majelis Jemaat GPIB Maranatha Bojonegoro. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari terlebih dahulu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang senantiasa menjadi pedoman dalam kita menjalani kehidupan kita. Firman Tuhan pagi ini menyapa kita dalam surat pertama Yohanes pasal 2 ayat 28 sampai 29. Namun sebelum itu, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Mari berdoa. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami terima melalui pembacaan Alkitab dan pemberitaannya senantiasa kami pahami, dan dalam tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami senantiasa dimampukan untuk memberlakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami umat-Mu telah sedia untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Surat pertama Yohanes pasal 2 ayat 28 sampai 29 yang menyatakan, maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang memelihara atau mungkin pernah melihat aktivitas burung walet, kita akan menemukan bahwa burung walet itu membangun sarangnya di tempat-tempat yang tinggi dengan menempelkan sarangnya baik itu pada dinding-dinding batu atau pada kayu-kayu di langit-langit rumah. Tentu maksudnya untuk menghindarkan dirinya dari bahaya hewan pemangsa. Dari ilustrasi sederhana ini, yang saya mau katakan, kita sebagai orang percaya juga perlu untuk senantiasa berusaha, berupaya, mencari jalan, bahkan cara untuk menghindarkan diri kita dari berbagai ancaman, khususnya ancaman yang terkait dengan ajaran-ajaran yang tidak benar, ajaran-ajaran yang sesat yang dibawa oleh pengajar-pengajar palsu. Dan untuk menemukan jalan atau cara yang benar, semuanya hanya bisa kita dapatkan jika kita tinggal di dalam Kristus dan hidup berdasarkan kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada masalah yang sedang terjadi di kalangan jemaat binaan Rasul Yohanes yang merupakan penulis surat ini, di mana masalah itu berkaitan dengan munculnya ajaran-ajaran sesat yang menyangkal Kristus sebagai anak Allah. Mereka pun menekankan tentang pentingnya roh dibandingkan tubuh jasmani, sehingga dengan demikian kebangkitan Yesus yang utuh mengalami penolakan dari pengikut-pengikut ajaran-ajaran sesat tersebut. Ajaran ini secara persuasif tentunya mempengaruhi kehidupan jemaat pada waktu itu. Bahkan dapat mengakibatkan perpecahan jemaat. Oleh karena itu,
perlu disikapi dengan serius, dengan memberikan pengajaran yang benar kepada jemaat. Dalam hal ini, penulis mengajarkan bahkan menasehati jemaat yang disapanya anak-anakku agar mereka senantiasa tinggal di dalam Kristus. Dengan kata lain, kehidupan yang tinggal di dalam Kristus akan memampukan mereka untuk senantiasa bersikap berani tanpa ketakutan dalam iman kepada Kristus, khususnya di tengah berbagai ketidakbenaran, kesesatan yang terjadi pada saat itu. Selain itu, dengan tinggal di dalam Kristus, sesungguhnya mereka juga dimampukan untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran di tengah ketidakbenaran, di tengah berbagai kesesatan yang harus mereka hadapi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pembacaan kita saat ini dinyatakan bahwa Allah itu benar. Dan karena itu, setiap orang yang melakukan kebenaran lahir daripadanya. Tinggal di dalam Kristus, hidup berdasarkan firman-Nya, setia dalam iman kepadanya, maka sesungguhnya setiap kita pun saat ini juga dimampukan untuk dapat menemukan jalan yang benar untuk kita lalui dalam kehidupan kita. Tentu sangat disadari berbagai bentuk penyesatan melalui contoh-contoh kehidupan yang tidak benar. Kita lihat bahkan diperhadapkan kepada kita sampai saat ini. Namun firman Tuhan saat ini mengajarkan kita, mengingatkan kita bahwa ketika kita tinggal di dalam Kristus yang terwujud dalam kehidupan yang dekat dan takut akan Tuhan, maka kita akan senantiasa tetap mampu melihat, bahkan menemukan, serta memilih untuk melakukan cara-cara yang benar sebagaimana yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Jika dunia syarat dengan kesesatan, maka umat Allah harus hadir dengan kebenaran. Jika dunia syarat dengan kejahatan, maka umat Allah harus hadir dengan kebajikan. Jika dunia syarat dengan dendam, maka umat Allah harus hadir dengan damai sejahtera. Roh Kudus Tuhan akan memampukan kita untuk senantiasa hidup benar meskipun berada di tengah ketidakbenaran. Roh Kudus Tuhan juga memampukan kita untuk tetap setia dan berani akan iman kepada Yesus Kristus sampai Ia datang kembali. Tuhan menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu untuk firman-Mu yang telah menyapa, mengingatkan bahkan menguatkan kami. Dalam tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kiranya kami senantiasa mampu melihat dan menemukan kebenaran, serta melakukan kebenaran dalam relasi dengan Engkau maupun dengan sesama kami. Saat ini kami berdoa untuk fungsionaris Majelis Sinode GPIB, unit-unit misioner GPIB dalam lingkup sinodal, serta seluruh jemaat GPIB, para pelayan-Mu, diakan, penatua, dan pendeta, serta unit misioner dalam lingkup jemaat-jemaat secara khusus Tuhan, seluruh warga jemaat GPIB. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menuntun dan memberkati dalam setiap tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk berbagai kondisi yang saat ini kami alami,
antara lain pandemi COVID-19 dan proses vaksinasi yang masih terus berjalan. Kami yang masih harus merasakan dampak dari bencana-bencana yang terjadi. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, agar Engkau memberi kekuatan kepada kami untuk dapat melihat semua itu. Dan juga kami mampu melalui semua itu Tuhan. Dalam segala kondisi yang terjadi, dalam segala sesuatu yang harus kami lalui, mampukanlah kami untuk terus percaya bahwa di tengah situasi terpuruk sekalipun, Engkau tetap beserta dengan kami dan kasih setiamu tetap kami alami. Begitupun ya Tuhan dengan pemerintahan kami. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong dan memampukan pemerintah kami Tuhan untuk senantiasa dapat menyikapi segala sesuatu yang terjadi dengan tepat dan benar adanya. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuntunlah kami ya Tuhan Yesus, agar apa yang kami pikirkan, kami ucapkan, dan kami lakukan, khususnya di sepanjang hari ini, berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk perjumpaan melalui program Morning Call pagi ini. Kiranya kami senantiasa terus mengalami berkat dan damai sejahtera Tuhan. Untuk selanjutnya kami pun menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas dan mari tetap patuhi protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, tetap mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan tetap juga kita menjaga jarak, menghindari kerumunan. Salam sehat, Tuhan beserta kita.